Halo Sobat Agro, selamat datang kembali di channel YouTube Agrosin Edi yang selalu memberikan informasi menarik dan up to date seputar dunia pertanian. Menggeluti dunia usaha tengah digandrungin sebagai besar kaum milenial saat ini. Mulai dari berjualan, bertani, hingga beternak menjadi pilihan yang menjanjikan untuk bisa mendapatkan cuan. Hal itu juga dilakukan oleh Krisnanto Wahyu Nugroho, pemuda asal Teras, Boyolali, Jawa Tengah. Di usianya yang terbilang masih sangat muda, Krisnanto sudah mulai merintis usaha dengan beternak tikus putih atau mencit. Ternak tikus putih terbilang sangat mudah dilakukan. Hal itulah yang menjadi salah satu alasan Krisnanto yang juga seorang mahasiswa jurusan Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta menggeluti bisnis ternak ini. Penasaran seperti apa kisah lengkapnya? Simak video menarik berikut ini. Perkenalkan Sobat Agro semuanya, nama saya Krisnanto Wahyu Nugroho, bisa dipanggil Krisnanto. Alamat saya di Teras, Boyolali, Jawa Tengah. Saya sekarang menempuh pendidikan S1 Teknik Industri di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kesibukan saya untuk saat ini tentunya berkuliah, kemudian juga mengikuti beberapa organisasi dan komunitas. Kemudian saya kesibukan di rumah, salah satunya adalah ternak mencit, tikus atau tikus putih, Mus musculus. Awal mula saya beternak mencit ini bermula pada tahun 2019 awal mungkin. Dulu saya memelihara seekor burung hantu, kemudian saya memelihara mencit diternakkan. Tujuannya untuk dijadikan pakan pribadi. Kemudian ada sebuah insiden saya tidak lagi memiliki burung hantu. Kemudian si mencit ini tetap saya pelihara dan jumlahnya semakin bertambah setiap harinya. Kemudian karena tidak terpakai sebagai pakan pribadi dan teman-teman banyak yang butuh, kemudian saya berlanjut hingga sampai saat ini. Ya belum banyak tapi lumayan. Untuk pasar mencit saat ini cukup bagus dengan tren penghobi semakin marak, penghobi satwa seperti reptil, kemudian hewan-hewan predator semenjak mungkin sebelum Covid dan ditambah Covid banyak yang di rumah, sehingga tren memelihara terutama ular itu semakin ngetren di kalangan masyarakat, semakin banyak yang memelihara sehingga mencit juga kebutuhannya untuk pakan semakin besar. Kemudian untuk kebutuhan di bidang pendidikan juga seperti di farmasi, biologi dan anak-anak SMA dan SMK juga memerlukan cukup banyak juga, sehingga pasarnya itu masih terbilang cukup luas dan masih banyaklah kebutuhan konsumen itu untuk mencit sendiri. Untuk harga pasaran mencit sendiri terbagi dalam beberapa size ukuran mencitnya. Mungkin bisa dimulai dari size pinkish dan pink bull itu sekitar 2000 sampai 2500 untuk pasarannya. Kemudian size small atau jumper itu di angka 3000 sampai 4000. Kemudian untuk medium 5000 sampai 6000, dewasa di atas 7000. Namun untuk yang digunakan untuk penelitian karena itu ada kriteria tertentu, jadi itu harganya juga berbeda dari yang biasa digunakan untuk pakan. Oh ya, untuk jadwal panen tidak ada ya. Jadi kita melihat kondisi fisik si mencit itu, kalau memang sudah siap dipanen dengan umur yang cukup baru kita panen. Kemudian untuk omset saya menghitung itu per bulan. Untuk saya sekitar 30 paket atau 150-an indukan itu untuk per bulan bisa kemarin terbanyak mencapai 1.200.000.
Untuk perawatan masjid sendiri terbilang cukup mudah ya, apalagi untuk orang-orang yang sibuk seperti saya sibuk berkuliah itu sangat mudah sekali. Kita cukup memberi makan 2 kali sehari atau 1 hari sekali tergantung porsi makannya. Kemudian kita cuma memastikan minumnya selalu ada, dan juga nanti kita melakukan penggantian alas yang dipakai untuk si masjid itu bisa seminggu sekali kalau pas libur gitu. Untuk kendala masjid sendiri yang saya rasakan itu untuk saat ini itu terbesar di masalah cuaca, karena cuaca suhunya sering berubah secara drastis ke panas dingin atau sebaliknya, itu juga mempengaruhi produktivitas si masjid. Kemudian kalau cuaca terlalu panas itu masjid juga mudah mati indukannya, Pak. Kalau hama sebenarnya nggak ada sih, lebih aman kalau mencit. Kalau mencit, kalau selama sepengalaman saya itu kalau penyakit tidak ada. Paling kalau kita nggak rajin ngebersihin itu ada beberapa kutu. Tapi kalau kita rajin ngebersihinnya aman aja sih sebenarnya. Untuk teman-teman sobat agro semua, mungkin para mahasiswa yang menyaksikan, kebanyakan mahasiswa itu kalau mau memulai usaha itu malu biasanya, Mbak. Malu, gengsi dan sebagainya. Kalau saran saya jangan malu, jangan gengsi, karena usaha itu keren. Kita bukan bukan peminta-minta, kita bisa menghasilkan uang kita sendiri, bisa beli ini itu dengan uang yang kita hasilkan sendiri. Kita produktif juga waktu yang kita habiskan. Jadi menurut saya itu usaha itu keren. Jadi jangan malu untuk memulai usaha apapun itu, sekecil apapun usahanya, karena suatu usaha yang besar pasti dimulai dari usaha yang kecil.